Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nadeo Alvaro semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 khasiat kekuatan gaib garis tangan bulan sabit. Lantas apa saja kekuatan yang dimaksud? Untuk mendapatkan jawabannya, simak terus video ini sampai selesai agar sahabat semuanya tidak salah memahaminya. Namun sebelum lanjut menonton video ini, admin ingatkan untuk dukung kami dengan cara menekan tombol like, komen dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Pernahkah kamu melihat telapak tanganmu? Bukan sekadar sebagai bagian tubuh, tapi sebagai peta dari takdirmu. Sebagai sebuah naskah purba yang ditulis oleh semesta jauh sebelum kamu dilahirkan. Di antara semua garis yang menghiasi tangan manusia, ada satu yang sangat langka, sangat misterius, dan sangat kuat, garis bulan sabit. Garis ini tidak dimiliki oleh semua orang. Ia muncul seperti lengkungan lembut, kadang di bawah jari, kadang mendekati pergelangan tangan, menyerupai sabit yang memancarkan aura gaib. Banyak orang mengabaikannya, tak sadar bahwa mereka memegang tanda dari dunia metafisik, sebuah simbol bahwa mereka terhubung dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Dalam dunia palmistri kuno, garis ini disebut sebagai The Mystic Crescent, dan dipercaya hanya muncul di tangan orang-orang yang memiliki misi spiritual. Orang-orang pilihan yang ditakdirkan untuk merawat cahaya di tengah kegelapan dunia. Tapi khasiatnya tak hanya satu. Ada 7 rahasia yang disimpan oleh garis ini. 7 kekuatan yang bisa membuka mata batin, menyembuhkan jiwa, hingga melindungi tubuh dari sihir dan gangguan gaib. Dalam video ini, kita tidak akan membahasnya secara dangkal. Kita akan menyelam sangat dalam, menyingkap lapisan demi lapisan dari kekuatan tersembunyi ini. Kamu akan belajar mengenal siapa dirimu sebenarnya melalui telapak tanganmu sendiri. Jadi sebelum kita mulai, ambillah napas dalam-dalam dan perhatikan telapak tanganmu sekarang. Apakah ada lengkung bulan sabit yang samar tapi nyata? Jika iya, maka bersiaplah karena yang akan kamu pelajari hari ini bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup, batin, dan dunia gaib selamanya. Siapkan dirimu, karena ini bukan sekadar ilmu palmistri. Ini adalah kunci menuju dimensi batin yang selama ini tersembunyi. Mari kita mulai dari ciri yang pertama. Pembuka indera keenam, membangkitkan mata batin. Garis bulan sabit di tanganmu adalah pintu gerbang ke dalam dimensi intuisi. Orang yang memilikinya seperti memiliki radar batin. Mereka bisa merasakan, melihat, bahkan mendengar energi yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera biasa. Ciri-ciri orang dengan indera keenam, aktif melalui garis ini, selalu merasa tahu lebih awal sebelum sesuatu terjadi. Sering merinding tanpa sebab saat berada di tempat tertentu. Mimpi menjadi sangat nyata dan bermakna. Bisa membedakan mana orang yang jujur dan mana yang penuh niat buruk hanya dari tatapan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena garis bulan sabit diyakini memperkuat cakra ajna atau mata ketiga. Energi dari alam semesta lebih cepat terserap, membuka kanal komunikasi batin ke dimensi spiritual. Tips melatih kemampuan ini: meditasi dengan lilin di ruangan gelap. Latihan diam 10 menit setiap hari tanpa distraksi apapun. Dengan melatih kemampuan ini secara konsisten, garis bulan sabitmu akan aktif secara penuh dan indera keenammu menjadi alat petunjuk hidup yang luar biasa tajam. Ciri kedua, koneksi spiritual leluhur. Warisan dari dimensi terdalam. Tak banyak orang menyadari bahwa garis bulan sabit di telapak tangan bisa menjadi bukti keterhubungan jiwa mereka dengan energi leluhur. Ini bukan sekadar kepercayaan, tetapi pengalaman batin yang sangat kuat. Pertanda kamu memiliki koneksi ini, sering merasakan kehadiran arwah atau suara lembut dalam batin yang memberi nasihat. Mendapat mimpi dari leluhur, bahkan pesan-pesan penting, merasa seperti dipanggil untuk melanjutkan tugas spiritual keluarga. Garis ini membuka kanal energi antara tubuh fisik dan dimensi leluhur. Ia seperti jembatan antara masa lalu dan masa kini, membangkitkan memori genetik spiritual. Cara mengaktifkan dan merawat hubungan ini, lakukan tahlil atau doa khusus setiap malam Jumat.
Gunakan benda pusaka atau peninggalan leluhur secara bijak dan hormat. Jangan menyombongkan kemampuan. Ini adalah amanah, bukan alat pamer. Jika kamu mampu menjaga hubungan ini dengan suci, kamu bisa menjadi perpanjangan tangan dari para leluhur yang dulu menjadi penyembuh, guru spiritual, dan pelindung alam. Ciri ketiga, perlindungan gaib bawaan, energi anti gangguan. Garis bulan sabit bukan hanya pertanda kekuatan, tetapi juga tameng alami dari energi buruk. Mereka yang memilikinya sulit diganggu oleh makhluk halus atau kiriman metafisik. Efek perlindungan yang dirasakan ketika memasuki tempat angker justru makhluk halus yang menghindar. Sering menjadi penengah dalam konflik karena auranya menenangkan. Secara tidak sadar melindungi orang di sekitarnya dari energi buruk. Kenapa bisa begitu? Garis bulan sabit menciptakan perisai eterik di sekeliling tubuh yang menghalangi penetrasi energi negatif. Tips memperkuat perlindungan: selalu mandi dengan air doa atau garam laut minimal seminggu sekali. Tadarus atau bacaan suci sesuai keyakinan sebagai pelindung batin. Membiasakan tidur dengan doa dan niat pelindung. Dengan pola hidup yang bersih secara batin dan fisik, kamu bisa menjadi magnet cahaya yang menolak semua bentuk gangguan gaib. Ciri keempat, sumber energi penyembuhan, tangan yang menyentuh jiwa. Jika kamu memiliki garis ini dan sering merasa tenang saat menyentuh orang lain, itu bukan kebetulan. Kamu adalah medium penyembuhan. Tanganmu adalah saluran energi. Ciri-cirinya, sering merasa tangan panas atau berdenyut saat ada orang sakit. Orang sering merasa lega setelah curhat atau disentuh olehmu. Secara alami bisa meredakan sakit kepala atau pegal dengan pijatan ringan. Mengapa ini terjadi? Garis ini memperkuat aliran prana atau chi di tangan. Jika diarahkan dengan niat yang tulus dan latihan rutin, kamu bisa menjadi penyembuh alami, bahkan tanpa bantuan alat apapun. Latihan untuk memperdalam kemampuan penyembuhan, pelajari Reiki atau tenaga dalam. Lakukan meditasi dengan menyalurkan energi dari telapak tangan ke objek. Hindari emosi negatif agar energi tetap bersih. Bukan hanya menyembuhkan fisik, tanganmu juga bisa menyembuhkan hati yang luka dan jiwa yang lelah. Ciri kelima, penarik inspirasi ilahiyah, jiwa kreatif dari alam gaib. Garis ini membuat seseorang menjadi kanal inspirasi langit. Pemiliknya sering mendapat bisikan ide saat sedang sendiri atau dalam kondisi rileks. Pertanda kamu memilikinya, tiba-tiba mendapat lirik lagu, puisi, atau tulisan tanpa berpikir keras. Ide bisnis, solusi hidup, atau saran untuk orang lain datang dengan lancar. Sering merasa seperti dibimbing saat menulis atau berbicara. Mengapa ini terjadi? Karena garis bulan sabit membuka kanal antara batin dan dimensi cahaya, tempat para makhluk terang dan energi inspiratif berada. Cara menjaga aliran inspirasi tetap jernih. Hindari hal-hal yang meracuni batin, iri, amarah, dengki. Rajin membaca kitab suci, sastra luhur, atau buku-buku positif. Menulis jurnal inspirasi setiap pagi. Kamu bukan hanya kreatif, tapi spiritual. Setiap ide yang datang bisa menjadi berkah bagi banyak orang jika digunakan dengan niat baik. Ciri keenam, penolak santet halus dan sihir ringan. Pemilik garis ini sangat jarang terkena sihir ringan atau gangguan astral. Bahkan saat ada upaya kiriman, tubuh mereka justru menyerap dan memusnahkan energi tersebut. Tanda kamu memiliki kekuatan ini, tidak mudah jatuh sakit meski sering berada di tempat wingit. Orang yang berniat buruk akan merasa tidak nyaman saat dekat kamu. Makanan yang diracuni atau dimantrai menjadi netral saat kamu konsumsi. Cara mempertahankan daya tolak ini, puasa mutih dan meditasi niat, membaca doa perlindungan setiap bangun dan sebelum tidur. Gunakan tanaman pelindung seperti sirih, daun bidara, atau serai. Jika kamu merawat tubuh dan batinmu dengan baik, maka energi jahat tidak akan pernah punya celah untuk masuk. Ciri ketujuh, koneksi dengan dimensi lain. Jiwa yang mudah menjelajah. Orang dengan garis bulan sabit sering memiliki kemampuan untuk menjelajah secara spiritual. Baik saat tidur, lucid dreaming, meditasi, bahkan kadang saat diam dalam kesadaran penuh.
Pertanda kamu mampu terhubung dengan dimensi lain, sering bermimpi bertemu makhluk cahaya, atau bertualang di tempat yang belum pernah dikunjungi. Dapat berkomunikasi dengan entitas melalui rasa, bukan suara. Pernah keluar dari tubuh secara sadar. Cara menjelajah dengan aman. Sebelum tidur atau meditasi, niatkan hanya ingin terkoneksi dengan makhluk baik. Gunakan mantra pelindung atau bacaan zikir sebagai pagar energi. Setelah kembali dari perjalanan batin, grounding tubuh dengan menyentuh tanah atau air. Jangan sembarangan membuka diri ke dimensi lain. Jika dilakukan dengan disiplin dan perlindungan, kamu bisa menjadi perantara dunia yang membawa pesan dari langit. Dan kini, setelah kita menyingkap satu demi satu 7 khasiat gaib dari garis bulan sabit, tibalah kita di ujung perjalanan ini. Namun ketahuilah, perjalanan spiritual sejati tidak pernah benar-benar usai. Ia terus berlangsung dalam detak jantungmu, dalam langkah kakimu, dalam setiap keputusan yang kau buat saat menghadapi dunia. Garis bulan sabit di telapak tanganmu bukan sekadar simbol kebetulan. Ia adalah warisan jiwa. Sebuah panggilan batin yang meminta untuk didengar, dihormati, dan dipahami. Tapi seperti semua karunia, ia datang bersama tanggung jawab, bukan untuk disombongkan, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dirawat dengan rendah hati dan kasih yang mendalam. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu istimewa hanya karena memiliki tanda ini. Yang menjadikanmu istimewa bukanlah garis itu, tapi bagaimana kamu memilih untuk hidup bersamanya. Apakah kamu akan menjadi penyembuh, pelindung, pemimpin batin, atau hanya membiarkannya menjadi simbol tanpa makna? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sudah cukup bersih untuk menerima amanah ini? Apakah aku siap menempuh jalan sunyi untuk menjadi cahaya? Apakah aku berani menyentuh dunia dengan tangan yang membawa damai? Jika jawabanmu adalah ya, maka garis itu akan membimbingmu bahkan tanpa kamu minta. Jika kamu ragu, tidak apa-apa. Karena jalan spiritual bukan perlombaan. Ini adalah perjalanan pulang ke jati dirimu yang sejati. Teruslah belajar, teruslah mendengar suara hatimu. Dan ketika kamu merasa tersesat, buka kembali telapak tanganmu. Lihat garis sabit itu, dan ingat, kamu tidak pernah sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini. Jika kamu merasakan getaran dalam hatimu sepanjang video ini, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Panggilan untuk mengenal dirimu yang sesungguhnya. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada mereka yang juga memiliki tanda yang sama, agar cahaya ini tersebar lebih luas. Tekan like jika kamu merasa tercerahkan. Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Dan subscribe untuk terus bersama dalam perjalanan spiritual berikutnya. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Salam damai, cahaya, dan kekuatan dari alam batin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.